إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk kembali hidup di hari ini, melanjutkan perjalanan kita menuju hari akhir kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tambahan umur kita ini sebagai pemberat amalan kebaikan kita kelak di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu ana mendengar seorang pengamat yang mana beliau seorang ibu yang mungkin sudah tua, yang mungkin dibebani oleh negara ini untuk mengamati tentang perkembangan anak-anak di negeri kita ini. Dan beliau dapati nilai atau keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengerikan. Beliau mengatakan anak kelas 5 SD melakukan seks bebas. Kelas 5 SD. Banyak ditemui pemuda yang menggauli saudarinya, menggauli ibunya, ya diperkosa ibunya sendiri, masih muda. Belum lagi yang terjerat dengan kasus narkotika, belum lagi yang terjerat dengan LGBT dan yang lain-lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu semua wallahi nilai yang sangat menyedihkan. Apalagi jika kita tahu bahwasanya yang melakukan itu semua KTP-nya bertuliskan agama Islam. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang bertanggung jawab atas ini semua para jamaah? Siapa yang bisa disalahkan? Siapa yang mau kita salahkan? Melihat fenomena yang sangat dahsyat ini. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu, jaga diri kalian. Diri kalian dulu. Wa ahlikum, dan baru keluarga kalian. Dari apa? Bukan dari penyakit, bukan. Bukan dari kemiskinan, bukan. Bukan dari sulitnya hidup, bukan. Nara, disuruh jaga dari api neraka.
Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri dan juga bebatuan yang sangat panas di api neraka kelak. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang mana itu semua dijaga oleh para malaikat yang besar-besar, yang bengis-bengis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah menyelisih perintah Allah dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai bapak, apa yang sudah kita lakukan demi anak-anak kita? Apa usaha yang kita keluarkan, jerih payah kita agar anak-anak kita ini diselamatkan oleh Allah dari api neraka? Ingat para jamaah, tugas laki-laki, tugas suami bukan cuma jadi mesin pencari uang untuk keluarganya. Tapi tugas seorang suami, bapak, itu menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Dan hal ini banyak dianggap sepele oleh kita semua. Sehingga ditemui kita berangkat, matahari masih belum muncul, kita pulang ke rumah mataharinya pun sudah tidak ada. Cari apa? Cari uang. Tak ada yang lain yang dicari, hanya uang saja. Apalagi mereka bukan cari uang, tapi sumpek di rumah menghadapi anak dan istrinya di rumah. Jadi dia pulang kerja nongkrong sama teman-temannya sampai sudah larut malam, kira-kira istrinya sudah capek, anaknya sudah tidur, baru dia pulang ke rumahnya. Ingat para jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu memiliki tanggung jawab, dipikulkan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dipintai tanggung jawab tersebut, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak tanggung jawab tersebut. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita baca barusan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ditafsirkan oleh salah seorang salafus saleh, ya. Beliau bernama Amr bin Qais al-Mullai. Saat menafsirkan ayat ini beliau bercerita bahwasanya kelak para istri akan menuntut suaminya di akhirat. Apa isi tuntutannya? Bukan, ya Allah, dia tidak beri nafkah aku, bukan. Ya Allah, dia suka pukul-pukul aku, bukan. Tapi di ayat ini beliau tafsirkan. Kata beliau, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Sungguh seorang wanita akan memusuhi suaminya kelak di hari kiamat, mendebat suaminya di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Fataqul, dan ia akan mengatakan, innahu kana la yu'addibuni, ya Allah, dia tidak pernah mendidikku. Ya Allah, wala yu'allimuni syai'an, dia tidak pernah peduli, tidak pernah ngasih tahu aku kebaikan, tidak pernah mengajariku apa-apa, ya Allah. Di hadapan Allah, istrinya yang menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Kana ya'tini bi khubzis suq, yang dia lakukan hanya bawa roti dari pasar kasih makan kita. Itu aja yang dia kerjain. Yang jadi musuhnya istrinya dan keluarganya. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka semua. Tunggu. Jangan cepat-cepat beranjak dari sini, mereka mau ditanya. Kita semua akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya tentang apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini namun kita tidak lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah subhanahu Allah, jika kita menelaah isi dari Al-Quran, betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga baik-baik amanat yang Allah berikan. Istri, anak-anak. Dan ini adalah muaranya. Ini adalah muaranya. Kerusakan dimulai dari rumah. Banyak sekarang orang-orang yang mewawancarai mereka yang terjerat dengan sesuka sesama jenis. Jawabannya mereka apa? Kami tidak pernah dapat kasih sayang ayah, bukan ibu. Saat dia sudah besar, dia temui ayah jadi-jadian yang baik sama dia, akhirnya dia baik juga sama dia. Baru merasakan bahwasanya laki-laki itu bisa mencintai. Akhirnya dia cinta sama lelaki, bukan cinta sama wanita. Na'udzubillah. Para jemaah subhanahu Allah, betapa banyak juga dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan dan menasihati anaknya. Bahkan ada seorang hamba Allah yang bukan nabi, bukan rasul, budak hamba sahaya, hitam legam, budak diperjualbelikan, disuruh kerja setiap hari sama tuannya. Tapi Allah berikan namanya dalam Al-Quran yang kita kenal semua, Luqman. Kenapa? Jika kita mau telaah, ada apa di balik kisah Luqman? Lihat bagaimana Luqman menasihati anaknya, mengayomi, membimbing, menjaga, mendidik dengan baik, dengan lemah lembut. Karena anak dan istrinya ditemui berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bersabar dengan kata-kata yang lembut. Ya bunayya, ya bunayya. Terus, wahai ananda, la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dinasihati sampai dikatakan berhenti anak dan istrinya berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diabadikan sampai sekarang. Dikatakan Luqman itu hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalam, sebelum zamannya Rasulullah SAW. Tapi Allah memberitahu kepada Rasulullah, ada dulu seorang budak hamba sahaya namanya Luqman. Ini yang dia katakan, ini yang dia buat demi meluruskan keluarganya. Diabadikan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai pendiri salat, begitu juga anak cucuku ya Allah. Pernahkah kita berdoa, jadikan aku ya Allah pendiri salat dan jadikan anak-anakku pendiri salat? Wallahi jamaah, banyak anak lihat para pemuda atau anak-anak saat bapaknya ada, dia pergi ke masjid sama bapaknya. Namun saat bapaknya meninggal dunia, ditinggal masjid sama dia. Tidak pernah dididik oleh bapaknya, hanya takut saja. Dia hanya segan dan takut sama bapaknya. Ana lihat sendiri dengan mata kepala ana sendiri. Bagaimana yang anaknya menuntut ibunya urusan sepeda motor 3,5 juta, ibunya dituntut supaya ditangkap polisi masuk penjara. Dididik model apa orang-orang seperti ini? Lalu siapa yang salah? Jika bukan orang tuanya yang salah mendidik. Ditambah lagi zaman sekarang, ibu-ibunya juga ikut kerja juga. Anaknya dititip siapa? Pembantu di rumah yang mendidik. Terus dia berharap anaknya jadi orang soleh, berbakti kepada orang tua, cinta sama orang tuanya, takut kepada Allah. Jika anaknya dititipkan ke orang yang tidak punya tanggung jawab untuk pegang anaknya itu. Lebih parahnya lagi, sudah ditelantarkan anaknya seperti itu, dititip ke neneknya yang sudah jompo, sudah tua. Neneknya sudah tidak mampu, akhirnya apa? Dikasih HP, sudah ini, pakai HP ini, nonton aja. Sehari nonton HP. Apa yang terjadi jamaah? Hancur lebur negeri ini. Saat 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita tidak menemukan orang-orang yang baik. Maka para jemaah subhanahu Allah, ini pelajaran buat kita semua. Ya, sebagai bapak, pemimpin dalam rumah tangga, yang tegas dalam mendidik anak, yang bijaksana. Wallahi, kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau perbuat untuk anak-anakmu?
Dikasih nafkah saja, tidak pernah dididik, tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah diajari. Panggil orang guru untuk ngajari. Dari saking tidak punya waktu untuk mengajarkan anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mudah kelak untuk menjawab pertanyaan Allah di akhirat atas anak-anak dan istri kita. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk mendidik anak dan istri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjadi pemimpin-pemimpin rumah tangga yang baik, bijaksana dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa thallata bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qa'ilin 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله